1 bulan yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Backpacker. Ini Mas atau Mbak ya? Gambarnya sih perempuan cantik sih. Biasanya Mas sih. Tolong jelaskan pengertian bot, cara kerjanya dan cara nginstallnya, itu yang berabe. Maaf saya masih awam, makasih Pak. Oke, bot. Bot sendiri kayaknya sih singkatan dari asal katanya robot. Jadi aplikasi yang otomatis bisa kerja sendiri, robot ya, bot. Biasanya sih contoh yang paling sederhana kayak apa sih namanya, Google itu kan bisa diajak ngomong ya, padahal di baliknya itu kan aplikasi doang. Jadi kalau kita tanya apa, Google apa-apa dia bisa jawab. Nah itu bot, kira-kira gitu. Cuman kebanyakan bot-bot ini beresponsnya teks. Jadi kita kasih pertanyaan teks, dia bisa jawab dalam bentuk teks. Itu kalau yang sopan. Jadi yang sopan kita nanya, dia jawab. Yang agak tidak sopan bukan agak tidak sopan sih, yang agak lebih pinter adalah kalau bot-bot itu bereaksi pada apa yang kita posting. Misalnya kita posting di grup di Telegram atau di mana gitu ya, nanti dia bisa bereaksi. Jadi kalau ada nanya apa, dia jawab. Itu bot bisa seperti itu. Jadi kebanyakan bentuknya teks, bukan kata-kata, bukan suara maksudnya. Jadi kalau ada orang nanya dalam bentuk teks, dia akan bereaksi, jawab. Konsekuensinya adalah dia harus bisa membaca, mengerti apa yang kita tulis pada dia. Kalau yang sederhana, botnya perintahnya kayak perintah ini ya, perintah komputer gitu ya. Kasih keyword apa, dia bereaksi terhadap keyword. Tapi kalau yang udah pintar, dia melakukan machine learning di belakangnya dan dia bereaksi menggunakan machine learning. Kira-kira kayak gitu. Jadi bot kira-kira kayak gitu. Jadi aplikasi yang bereaksi kalau kita nanya atau apa segala macam. Kalau bot yang lebih pintar lagi, mungkin dia akan crawling sih, dia akan baca-baca. Ada orang, contoh paling sederhana gini lah. Kalau kita dagang ya, dagang odol misalnya, sikat gigi. Jadi ada orang ngobrol lah tentang sikat gigi atau apa di media sosial atau apa, botnya itu nemu kata-kata seperti itu, dia akan bereaksi, dia akan ngomong, oke, kalau sikat gigi yang bagus atau odol yang bagus adalah ini. Jadi bisa dipakai hal-hal seperti itu. Tapi bisa aja dipakai hal-hal yang negatif sih, bisa aja gitu ya. Nah, jadi itu botnya sendiri, cara kerjanya kira-kira gitu. Nginstallnya, nah tergantung. Ini botnya buat apa? Botnya banyak banget mas. Bot itu benji-benji-brut. Jadi sangat banyak. Paling gampang bang, sini saya kasih lihat lagi di GitHub. Saya masuk ke GitHub. GitHub adalah tempat ngumpulnya para tukang ngoprek-ngoprek yang bikin aplikasi segala macam di GitHub. Masukin kata kuncinya bot aja. Nah, udah banyak dah. Ada sekitar 558.000 asal bot. Nah, udah mampus lu nyarinya. Makanya harus lebih spesifik buat apa gitu. Ini ada IRC, Slack, Telegram, Rocket Chatbot, banyak banget lah. Framework sampel pakai C#, JavaScript, ada, wah udah banyak banget dah. Anda cari bot bejibun. Jadi jumlahnya ada ratusan ribu. Cara nginstallnya bisa dibaca. Misalnya saya klik sembarangan, ini saya klik sembarangan aja ya. Biasanya dia kasih tahu cara nginstallnya di bawah sini sih. Oh ini nggak dikasih tahu. Oh ini buat Discord server. Oh, ya. Cara install ini mana ya? Ada docnya nggak di sini? Ini Python biasa sih, jadi harusnya gampang. Ini tinggal dipakai doang. Pythonnya rada rumit, banyak aplikasinya. Oke, jadi harus nyari-nyari ada yang nerangin cara installnya sih. Tapi harusnya nggak susah sih kayak ginian installnya. Ini buat Microsoft nih. Ada cara installnya ya. Buat framework, hands-on lab, self study, kagak ada. Harus dilihat, harus baca-baca lebih dalam sih. Oke, sorry nggak ketemu cara installnya. Anda harus baca-baca lebih lanjut lah, kira-kira gitu. Tapi botnya ada banyak banget, 500.000 lebih. 500.000 bot source. Jadi gila, banyak banget. Oke, mudah-mudahan bisa memberi gambaran betapa luasnya dunia bot itu, dan orang banyak banget pakai
bikin bot itu banyak banget gitu. Maaf ya nggak bisa ngajarin yang lebih lanjut, ini lagi ngejar target nih sekarang. Kayak mudah-mudahan bisa bermanfaat lah walaupun sedikit.